apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat. Ketemu lagi di podcast Aksi Nyata #dari Kamu untuk Indonesia. Ada saya Hergino Syaputra, host untuk hari ini. Seperti biasa, jangan bosan-bosan, kita akan ngobrol banyak hal tentunya di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Dan ini mungkin beberapa teman-teman yang baru nonton, baru juga mungkin lihat nih podcast apa sih ini. Nah, ini cuma kasih bocoran sedikit. Ini adalah podcast yang menghadirkan obrolan yang santai, ringan, dan juga pastinya berbobot. Jadi kita chill aja, santai, kita akan ngobrol banyak hal, dan tentunya ini soal bagaimana kontribusi milenial dan Gen Z yang beraksi nyata untuk Indonesia sehingga mampu menjadi inspirasi. Dan movement dari kamu, ya, #dari Kamu untuk Indonesia yang digaungkan oleh podcast ini, seperti aku bilang di awal bahwa akan banyak sekali episode yang menghadirkan banyak sekali tema yang berbeda, dan tentunya tokoh baik itu dari komunitas milenial ataupun orang-orang yang memang concern terhadap milenial dan Gen Z yang dapat memberikan influence atau memberikan pengaruh yang baik untuk bergandengan tangan dan bangga bekerja untuk nyata bagi untuk Indonesia. Dan kita hari ini nggak cuma ada di YouTube, ya, ada banyak platform yang ditawarkan untuk teman-teman nonton podcast kita hari ini. Ada di Instagramnya Partai Perindo @Partai Perindo, dan juga ada di RCTI Plus, ada Okezone, Sindo News, iNews.id, dan juga YouTube dari Partai Perindo, dan tentunya website di Partai Perindo. Saya mau sapa-sapa dulu, siapa yang udah nonton silahkan tulis nama dan asal daerah dari mana aja, biar kita tahu nih kira-kira penonton terjauh kita dari mana. Dan nggak cuma nonton, nanti Juno dan tim juga akan bagi 500.000, ya, masing-masing 100.000 untuk 5 orang pemenang. Dan ini caranya gampang banget, karena kita nggak perlulah pertanyaan-pertanyaan apa. Ini kan podcast, ya, ada obrolan di sini, ada hal yang kita pengen kita bagi ke teman-teman. Nah, teman-teman tinggal rangkum, ya, nanti kira-kira obrolan kita terkait apa dan apa yang bisa jadi let's say kesimpulannya. Nah, ini bisa ditulis dalam bentuk quote seperti itu. Nanti quote terbaik, ya, dan menginspirasi akan masing-masing dapat 100.000 untuk 5 orang pemenang. Nanti kita umumin di episode-episode berikutnya. Nah, tema hari ini menarik sekali kalau kita tahu bahwa pandemi, ya, mengubah banyak hal. Salah satunya pola kita berpikir, pola kita mobilitas, bekerja atau bergerak. Ingat banget, ya, teman-teman di sini juga kru-kru pasti tahu ketika pandemi banyak yang hobinya tiba-tiba sepeda, betul kah? Ya, tiba-tiba sepeda, tiba-tiba bingung mau ngapain, main sepeda. Dan itu pun ya bagus sekali, karena itu jadi kayak kita makin sadar dengan yang namanya olahraga, makin sadar dengan bahwa, ya, kalau kita harus ramah lagi dengan lingkungan seperti itu. Nah, tema kita kaitannya dengan sepeda, tapi nggak cuma sepeda yang biasa kita temui. Ada sepeda yang kadang kalau teman-teman lihat juga di Jakarta udah nggak Car Free Day, udah lama ya nggak Car Free Day, ya. Ada dulu kan kalau Car Free Day sering banget tuh lihat sepeda ontel, sepeda-sepeda tua. Nah, kita akan bahas di segmen hari ini, yaitu bertahan eksis sepeda tua di tengah maraknya sepeda kekinian. Ini penting sekali. Kenapa? Karena kadang sepeda juga kaitannya dengan sejarah. Benar atau enggak? Saya langsung aja sapa tamu kita hari ini. Ada Mas Teddy Nugraha. Selamat sore, Mas Teddy. Selamat sore. Aduh, asik. Seperti ada gitu. Selamat sore. Karena sepeda tua kan sudah dari mulai Aceh sampai dengan kemarin Lombok dan NTT kita sudah mulai, dan seluruh Indonesia, Mas Teddy. Ya, Mas, kalau tadi di awal aku bilang, Mas Teddy, sebelum kita kenalan, benar nggak sih, Mas Teddy, kalau sepeda juga kaitannya dengan sejarah, ya? Ada budayanya seperti itu. Kenapa sampai ke Indonesia? Karena memang dibawa oleh sejarah. Dan di Indonesia, sepeda juga dari zaman dulu memang sudah punya ceritanya, dari zaman penjajahan, ya. Betul sekali. Mas Teddy Nugraha, terima kasih loh sudah mau mampir. Terima kasih ngobrol soal sepeda. Untuk ini seru kan kalau kita tahu bahwa tren sepeda makin hari makin oke, ya, Mas, makin naik, ya. Alhamdulillah demikian. Dan bener nggak sih kalau aku bilang di pandemi orang pada tiba-tiba main sepeda? Iya. Jadi karena mungkin banyak kegiatan yang betul. Sementara sepeda itu kan dia nomeden, ya, dia bergerak terus. Kita bisa akan hidup
kalau kita terus bergerak. Oke. Itulah filosofi sepeda untuk kehidupan. Betul. Dan itu kenapa banyak orang kalau weekend dulu ya lagi lockdown PPKM, main sepeda. Mas Dedi, sebelum kita mulai obrolan kita soal sepeda dan segala macam ya, sepeda tua, sepeda modern, apalah itu nanti kita akan bahas. Boleh kenalan dulu dengan Mas Teddy ini, kesibukannya apa, seperti apa? Silakan. Oke, selamat sore semuanya. Saya Teddy Nugraha, tinggal saya di Jakarta. Kesibukan saya seorang entrepreneur, pengusaha di bidang advertising dan percetakan. Saya suka sepeda tua, khususnya di sini adalah sepeda ontel atau sepeda tuanya. Dan itu sebenarnya bergerak dari mulai kumpul-kumpulnya yang rasa-rasanya punya kesamaan sejenis. Di mana waktu itu kita coba ada beberapa event setiap daerah punya gitu. Kemudian kita suka bentrok antara kota satu dan kota lainnya event yang bersamaan, sehingga akhirnya peserta yang hadir tidak banyak. Nah, akhirnya kita mencoba membuat suatu ide untuk membuat kongres, di mana kongres ini nanti kita menentukan nama komunitas yang ada di Indonesia, menjadi satu regulatornya, agar tidak terjadi bentrok antar kegiatan. Dan alhamdulillah dari waktu itu ada 16 provinsi yang mewakili. Kita kongres sepeda tua pertama di Indonesia tanggal 8-9 Februari 2009 di gedung Pandopek kalau nggak salah yang di Bogor. 2 hari kita tuntaskan dan ketemu nama KOSTI, Komunitas Sepeda Tua Seluruh Indonesia. Jadi induknya dari sepeda tua yang ada di Indonesia, inilah KOSTI. Dan dulu katanya kebentuk tadi karena masing-masing daerah punya, tapi mereka sering bikin acara bentrok. Dan akhirnya kita pengen punya satu wadah seperti itu. Nah, ini 2009. Oke, udah lumayan ya? Lumayan, udah 14 tahun. 14 tahun kemarin. Ulang tahunnya. Mas Teddy dari awal. Jadi memang di Bogor itu salah satu yang memang merancang untuk kongresnya itu sendiri. Kenapa sih Mas dari awal akhirnya kepikiran bahwa harus punya wadah ini? Kan daerah sebenarnya mereka sudah punya masing-masing seperti itu. Jakarta punya KOBA, Komunitas Ontel Batavia. Bandung punya PSBB, Persatuan Sepeda Bandung Baheula. Kemudian ada lagi juga lucu banget namanya. Di Surabaya juga, di Jogja ada Pojok, kemudian ada dan banyak lagi semuanya nama-nama termasuk Makassar, Medannya. Balik lagi semua bangga dengan klubnya masing-masing. Semua itu ada rasa pride-nya merasa tinggi. Tapi untuk kita di sini kita coba sama-sama bahwa kita ini adalah sama-sama yang memang pelaku sejarah yang memang mempertahankan apa yang memang yang Indonesia punya saat ini. Di mana banyak yang memang yang udah hancur, lebur juga berantakan banyak. Tapi itulah rasa yang sama untuk memiliki dan menjaga dan merawat benda-benda ini, sehingga timbullah semuanya kebersamaan. Jadi semuanya timbulnya karena apa? Karena rasa memiliki yang kuat, bahwa ini yang kita punya. Nah, itulah akhirnya yang sampai sekarang, dan kita juga berdirinya nggak mau sekedar berdiri, tapi yang kita mengatur. Mengatur untuk suatu kegiatan yang memang diatur oleh DPP, dalam artian KOSTI pusat ini, untuk jangan bentrok. Dan pelan-pelan semua legalitasnya pun semua kita lengkapin semua. Termasuk kemana sih ini dunianya nih, gitu. Kenapa? Karena kan kita juga punya visi dan misi ya. Bagaimana untuk di Indonesianya, kita punya tagline-nya itulah 1 sepeda sejuta saudara. Baru 1 sepeda kan? Berapa banyak sepeda yang ada di Indonesia? Berapa banyak? Juga sama dengan 250 juta produk Indonesia, kita jadikan saudara semua. Itu yang sangat susah. Karena dengan 1 bersaudara, 1 rasa saudara, insya Allah tidak ada keributan. Seperti Ukraina dan Soviet saat ini. Jangan sampai gitu ya. Karena kita tahu tadi. Tapi Mas, menarik bahwa saya yakin kalau tiap daerah komunitasnya kan tadi namanya beda-beda. Punya ciri khas juga beda-beda dong pasti. Biasanya kita dari kostum ya. Gimana tuh? Dari kostum ya, kayak model orang Sunda dengan dengan blangkot, orang Jawa dengan cariknya, dengan capingnya, dengan loreng Maduranya, gitu kan, sekerahnya timbul segala macam. Bangga. Itu semuanya pernah kita bareng-bareng. Ada beberapa pejabat di Indonesia pun pernah bareng bersepeda dengan tidak mau diketahui orang lain. Cuman telepon, Mas, aku mau sepedaan, tolong kawal, siap. Tapi jangan diinfo ke media. Jadi waktu itu masih Car Free Day ya, masih anteng aja lewat. Bener, waktu Car Free Day kan saya sempat di awal kan, sering banget tuh lihat
orang seru-seru ya, Iya. dandannya. Betul. Itu tuh Kosti ya? Kosti. Oke. Nah, Mas Adi, kalau bicara secara pribadi, personal, kenapa sih dulu tertarik dengan sepeda-sepeda ini dan sepeda tua ini? Kenapa? Oke. Jadi berawal saya sebenarnya selalu senang sepeda itu. Oke. Apa namanya? Iya. Karena emang suka dengan sepeda. Baik. Tapi di pertengahan jalan itu yang ada sepeda baru ya. Ya. Sepeda baru kita ikutan, ternyata emosional tinggi. Emosional tinggi? Maksudnya gini, semakin yang punya uang semakin bisa beli barang baru. Iya, bisa. Itu ada waktu itu ada merek, ada brand satu yang saya sebutkan di dunia antah berantah sana, yang logika penerbangannya pun 24 jam. Ya kan? Hari ini kita ngelihat itu baru keluar baru, besok minggu depan itu udah nongol. Wah, nggak bisa ngelawan. Ini berarti udah emosional. Apa yang kita cari? Betul. Kita ada batasnya, ya kan? Akhirnya kita, kok ini lucu ya? Ada aku saya lihat itu sekitar tahun 2006 itu udah ada di Monas. Kok ada sepeda ini lucu nih? Saya lihat dan saya perhatiin, oh di sini ternyata tidak ada punya emosional. Kenapa? Mobil strata sosial benar-benar ditinggalkan. Pabriknya tidak ada, jadi nggak ada sepeda mahal. Ya kan? Semuanya sepedanya itu ada yang dalam artian meskipun merek saat dulu itu bagus, tapi belum tentu itu yang punya ini orang-orang terpandang. Kenapa? Karena bisa jadi dia warisan dari kakeknya atau dia boleh nemu. Karena banyak juga yang bakal dibuang saat itu gitu. Karena saya pernah merasa beli juga dan pernah diwawancara waktu salah satu media ekonomi khusus itu ditanya, kebetulan saya baru dapat sepeda 25.000. 25.000 rupiah. Saya rapihin, namanya rapihinnya dibersihin debunya segala macam, terus kemudian bannya udah saya ganti yang baru, itu ditawarkan 2,5 juta. Ini gimana sih? Kebetulan pas ada wartawan yang datang ke rumah. Waktu itu kemudian jadi sekretariat, saya punya rumah, itu sekretariat untuk nasional, dan Bapak beli berapa ini kwitansinya? Ini jualnya segini. Ini secara hitungan bisnisnya bagaimana? Saya juga nggak ngerti. Ini kemudian namanya, ini bukan hanya bisnis, tapi nilai ini Tuhan yang sih. Jadi kata Mas tadi bahwa kadang kita beli barang itu emosional ya, dan kita lupa bahwa esensinya apa sih? Sama kayak kita misal tadi sepeda ya, ada yang mahal ya, ada yang murah, ada yang biasa aja. Padahal kan esensinya adalah bergerak, ya. Kita istilahnya mingle, ngobrol sama teman-teman. Jadi bukan barangnya, ya. Barangnya oke, penting juga. Itu yang kadang orang juga sadar, sama seperti kayak misalnya manusia lah Mas tadi, punya jam. Ada yang mereknya apa, ada yang jam biasa. Padahal fungsinya apa coba? Waktu aja sama. Saya pun suka di sepeda ini suka ngingetin. Apapun sepeda lo, merek manapun sepeda lo, ya kan termasuk yang lagi kemarin rame nih yang dari Jawa kan gitu. Kalau lu nggak punya niat, akan jalan. Jadi balik lagi niatnya dulu. Kalau niat lu udah punya, lu bisa ngegoes. Kenapa? Lu tanpa niat nggak akan jalan. Dan itulah. Mari kita terus bergerak untuk kita hidup. Kalau kita nggak bergerak, kita akan mati. Tapi seru loh. Sepeda tuh memang kalau aku ya Mas tadi ya penikmat sepeda. Saya kalau olahraga suka lari pagi, ya sepeda sekali-sekali gitu. Dan memang dua-duanya kardio ya. Itu memang seru banget ketika kita lari, kita main sepeda. Ada perasaan yang, waduh luar biasa ya ketika kelar, keringetan, happy. Mas tadi ngerasa gitu nggak sih? Sangat. Apalagi kalau udah, biasanya kalau kita di sepeda tua nih, memang balik lagi konsepnya, apa namanya, kuliner juga ngikutin ya. Jadi seputaran Jakarta itu yang namanya jalan sambil makan nih? Ada singkong rebus, gitu kan. Ada singkong rebus, ada pisang rebusnya, ada ubi rebusnya, ada laksanya gitu. Itu udah sibuk banget gitu ya. Kenapa? Di zaman yang modern segini gitu. Kita pernah ngalamin zaman waktu kecil makan abis capek main bola atau main sepeda, makannya makan gitu dan nikmat. Itu ya. Jadi balik lagi, nikmat dan bahagia itu ternyata nggak sulit. Itu dan nggak mahal. Nggak mahal. Itu lebih kan saya. Sederhana sebenarnya. Dan kalau tadi Mas tadi kegiatannya jadi ternyata kita tuh nggak cuma goes doang ya. Bukan. Jadi ada hal lain yang dilakukan selain goes, entah itu kuliner, ada lain apa aja? Biasanya kita berbarengan dengan kegiatan ini yang urusannya dengan sejarah bangsa. Misalnya di Jakarta tuh biasanya ketemunya pas di apa namanya di 17 Agustus, karena kita suka ngisi dulu zamannya masih Pak Fauji Bowo, kemudian Pak Fauji Bowo, Pak Jokowi sebentar, itu suka ngisi kegiatan paradenya 17 Agustusnya DKI.
di balai kota. Itu satu itu. Keduanya biasanya untuk ada nama di Jakarta sendiri ya. Itu ada biasanya itu apa namanya di Ancol sana di Sunda Kelapa mengenang budaya. Oke. Dan sama di Kota Tua, jadi kita juga parade juga. Terus kegiatan lainnya banyak kalau tapi memang yang lebih spesifik Jakarta tuh kurang apa selain 17 Agustus ya. Yang seru itu di daerah Bandung, dia punya Bandung Lautan Api. Jadi apa namanya? Jangan pernah melupakan sejarah Bandung. Kenapa? 24 Maret besok nih. Acaranya Bandung Lautan Api. Itu mengingat pertempurannya Bandung Lautan Api. Kemudian Jogja kembali. Itu juga sama. Kemudian ada lagi apa namanya Surabaya dengan 10 kebangkitan 10 November dari kebangkitan Sumpah Pemuda. Itu yang punya momen. Dan kota-kota lain semuanya juga udah mulai bergerak. Jadi banyak kalau ditanya kegiatannya apa sih? Selain olahraga yang kita ngegoes bareng silaturahmi ya. Itu kita menikmatin alam. Jadi benar-benar semuanya di daerah ini sekarang udah mulai mengeksplor pariwisata tempat-tempat lokal ya, yang seperti sekarang lagi dibangun sama Menteri Pariwisata nih Om Sandi ini. Ternyata kita udah mulai gitu. Udah mulai jalanin kawan-kawan gitu. Nah, Mas tadi kaitannya sama anak muda nih ya, millennials, Gen Z gitu ya. Ini kan aku nggak tahu ya, kalau ya mungkin salah juga. Yang ikut banyak nggak sih anak muda? Mas tadi senyum dulu. Iya, saya belum dijawab, ada senyum dulu. Saya coba sedikit boleh. Namanya flashback lah ya, sejarahnya. Setelah kita kongres, itu saya dan kawan-kawan juga bersepeda tua ini dengan yang di Jakarta khususnya masih banyak orang yang ngeyel, yang nyinyir, bang minyak kesini siomay lah apa segala macam itu nongol. Tapi ya kita terus berusaha untuk campaign dan kita coba berkolaborasi dengan beberapa universitas dan alhamdulillah waktu itu memang satu handicapnya adalah sepeda tuanya itu yang nggak ada. Kenapa? Karena masuk ke Jakarta diambil sama pedagang ini juga jual mahal. Kemudian ya kita berinisiasi sama kawan-kawan semua kirim semua ke sepeda yang ada di luar kota ini kita bawa ke Jakarta. Dan saya dikejar orang dan dimarahin orang, para pedagang khususnya mafia. Kita kan mafia, kenapa? Karena itu yang jadi kita tidak bisa nambah peserta member ini. Kenapa? Karena unitnya nggak ada. Datanglah sepeda dengan harganya dari mulai Rp250.000. Sepeda tua. Karena kenapa kok bilang sepeda tua? Bentuknya yang tua. Karena produksinya bisa dari mulai tahun 70, tahun 80 pun masih ada gitu. Termasuk juga terakhir Indonesia dengan merek X-nya itu yang sudah diproduksi di Pulau Jawa. Tapi memang bentuknya yang udah lama. Nah, itu banyak. Ada mahasiswa kita segala macam. Terakhir kita ketemu sama Tengku siapa? Lupa saya namanya. Dan itu pernah ada masuk di salah satu majalah remaja itu pas model Valentine. Afgan sama Cinta Laura. Itu dengan Valentine. Mas Teddy nggak menutup mata dong bahwa banyak anak muda kadang nggak terlalu memandang sebelah mata mungkin terkait sepeda tua atau aktivitas ini. Anak-anak kan sekarang lebih suka yang ya racing seperti itulah atau apa. Nah, tanggapan Mas Teddy, kecintaan perlu nggak sih anak-anak muda ngelihat ini juga, ini komunitas atau hobi yang bagus sebenarnya, apalagi kaitannya dengan Indonesia, budaya dan tadi sejarah. Untuk sepeda sendiri di Jakarta sih memang banyak sekarang udah mulai dengan sepeda baru ya. Tapi itu pun udah sangat appreciate sekali. Kenapa? Karena dia sudah mulai belajar peduli dengan lingkungan. Itu yang kita sangat appreciate dengan itu. Dan kita pun juga, saya di sini kemudian juga pengurus penasehat di salah satu klub sepeda baru, bukan di Kosti. Jadi saya sebagai founder dan sebagai penasehat saat ini, itu kita memang merangkai mereka yang muda untuk mereka lebih gemar di bersepeda. Kenapa? Karena kalau kita kasih mereka hanya himbauan, sayangi bumi, lindungi udara segala macam bla 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 kayak pada jalan sekolah. Udah dapat mereka. Tapi bagaimana mereka tertarik? Makanya timbullah kita kerjasama dengan pabrikan-pabrikan juga segala macam, mereka membuat suatu kepedulian terhadap lingkungan. Mereka yang suka dengan sepeda tapi tidak punya kemampuan untuk berdaya beli, itu kita support. Jadi ada tim yang memang
kita pegang yang bekerja sama ini ada 9 kota, 9 provinsi yang memang bergerak terus tiap minggu ini kita memberikan, meskipun nggak banyak ya, karena kita akan memberikan benar-benar kepada yang butuh. Itu ada sepeda baru. Oke. Jadi kenapa sepeda baru? Ini mudah untuk belajar. Karena orang nggak mungkin bisa langsung naik sepeda ontel tanpa belajar dulu. Iya kan? Oke, sebentar. Nggak semua orang kalau maksudnya bisa naik sepeda ontel. Iya, emang beda ya? Sangat berbeda. Ini mau belajar sepeda dulu harus naik sepeda biasa dulu dong. Ya, berarti ya belajar sepeda biasa. Sepeda biasa. Setelah bisa baru naik ke ontel. Kalau lu nggak ada jembatan yang ini, lu akan jatuhnya capek. Mas Ted, emang sepeda ontel susah? Susah sih enggak. Tapi biasanya keseimbangannya repot. Itu kalau misalnya kita perhatiin kalau misalnya suka ada di TV, ada yang orang iklan film zaman dulu kan, dia naiknya kan dari pinggir. Iya betul. Ya, gitu. Dari pinggir baru naik ke tengah. Kalau sepeda baru kan naiknya memang di tengah. Dia mudah di tengah baru beres. Itulah perbedaannya. Ini harus kita belajar dulu ya. Termasuk saya mungkin ngambil S3 saya naik sepeda kita bilangnya parting, lupa lagi saya punya sepedanya. Yang kemarin saya kirim fotonya tuh. Itu saya belajar sepeda itu jatuh, dan saya jatuhnya di mana? Di Amsterdam. Oke. Gitu. Jadinya nggak gampang ternyata bersepeda yang memang yang orang di sini bilang expert, ternyata datang ke sana ketemu hal yang baru lagi dan kita nggak pernah punya. Gitu. Dan beda sepeda, beda negara, beda kesulitan ya? Ya, jadi ada penny parting, namanya. Jadi yang bannya gede, depannya, belakangnya kecil. Oh, oke. Ya, ada kebetulan itu pernah saya bawa dan sekarang udah ada di Indonesia. Produk tahun 18. Itu dari mana, negara mana? Saya dapat itu di museum. Oke. Di museum di Vesely, Ceko. Oke, Ceko. Waktu itu 2013. Jadi waktu itu begini. Sekalian ngomongin ini. jadi bukan sepeda tua ini bukan hanya di Indonesia. Tapi sudah dunia, dan karena memang sumbernya dari sana. Belanda itu memang lebih banyak. Jerman juga ada, Rusia juga ada. Dan Kanada, Amerika juga ada. Kenapa? Karena kalau pernah orang-orang yang pernah muda di tahun 50-an, ada Marilyn Monroe, modelnya. Saat itu udah top banget dia, dan dia mau jadi model sepeda. Itu Amerika. Baik. Kita di Indonesia masuk ke negara ke-38 yang terdaftar di IFCA, International Veteran Cycling Association. Jadi satu perkumpulan sepeda tua sedunia. Bukan lagi, Kosti kan hanya Indonesia dong, sedunia. Kita udah ikut yang itu. Udah. Jadi kita, Kosti ini membernya itu. Sudah jadi member, sudah terdaftar, mewakili Indonesia, sudah menjadi negara ke-37 yang terdaftar di IFCA. Mas Teddy, kenapa tadi kita ikut federasi dunia ini, apa pentingnya? Ya, itu dia. Jadi kalau kita bicara sepak bola, kalau di Jakarta Persija dong, dari ada UMS, Jayakarta, Warnagung, semua nongolnya di Persija. Persija mau dia ngetop lagi dia punya target yang lebih tinggi dong, masuklah ke PSSI, kejuaraan se-Indonesia gitu. Mau lagi ngetop dong se-Asia, ikutlah AFC kan gitu. Mau ikut lagi ke dunia, ada FIFA kan. Sama, kita pun juga punya keinginan. Kenapa? Karena kita nggak mau hanya jago di kandangnya sendiri. Tapi kita mencoba untuk bersilaturahmi, balik lagi karena satu sepeda sejuta saudara. Ini nih. Dan ini kita buktiin terus. Kita punya visinya seperti itu, kita kejar. Dan ternyata ada, dan itu tiap tahun. Mereka selalu ada kongres, hanya tahun yang harusnya besok Mei ini di Belgia. Tapi kayaknya nggak tahu nih, belum ada gaungnya lagi. Kenapa? Mungkin masih pandemi. Mas Teddy, kalau kita kumpul tadi dengan komunitas dunia tadi ya, dari berbagai negara, apa yang menjadi kebanggaan pesepeda asal Indonesia, yang sepeda tua? Ada nggak sih hal yang membuat kita berbeda dari mereka, atau membuat mereka juga melihat, wah ini Indonesia? Ada apa? Yang kalau sepeda malah kita dari sana. Karena sepeda Indonesia dibawa oleh penjajah, oleh Belanda, oleh Inggris. Inggris dengan tentara Gurkhanya dibawa oleh BSA lipat. Kemudian Gazelle itu dulu waktu zamannya Inggris Belanda bawa itu untuk para priai yang punya kebun, yang orang-orang kaya itu sama Belanda itu suruh pakai itu karena ketahuan levelnya. Gitu. Tapi di sini kita nggak membanggakan sepeda. Kenapa? Karena sepeda kita pun dari sana. Tapi kita harus berkolaborasi dengan mereka. Kenapa? Kadang-kadang spare part kita nggak punya. Ini yang susah.
Tapi kita datang dari sebagai peserta yang terdaftar di IPSA, jadi kita paling nggak bisa silaturahmi dengan kawan-kawan semua yang ada di sana, dan ternyata apa yang sudah kita rasakan, yang saya rasakan, saya selama di Euro sana, kita nggak boleh tidur di hotel, nggak boleh makan di restoran. Jadi di Ceko di Pacific mereka siapin, lu tidur di rumah gua, nggak boleh di hotel, lu makan nggak boleh. Masuk ke Polandia sama, masuk ke Wina kita sama. Jadi nggak beneran karena memang waktu itu lumayan, saya punya waktu hampir 50 hari. Jadi beberapa negara yang kawan-kawan situ semua menambung kita untuk. Jadi kita tinggalnya sama mereka. Iya. Itu makanya saat melebihi dari saudara. Iya. Tapi memang timbal baliknya, ya kan kita konsekuensinya dong. Karena kita kan punya keramah tamahan itu yang mereka suka. Begitu mereka ingin juga main ke Indonesia, ya kita harus siapin mereka. Kita harus support mereka. Kayak pernah lu datang ke Bandung, mereka mau ke Bandung, bagaimana caranya? Lu udah nggak usah pusing. Nah, kita siapin semua termasuk. Kalau kita belajar dari ini ya, kalau yang bisa saya ambil dari obrolan tadi, dari yang Mas Teddy sebutkan bahwa persaudaraannya kuat sekali ya para pesepeda ini ya. Ada rasa tadi kepemilikan ya satu sama lain itu. Jadi seperti saudara gitu. Nah, apa sih Mas tadi membuat teman-teman yang ya pecinta sepeda tua ini saling support satu sama lain, saling dukung satu sama lain? Apa sih? Ya, kenapa? Jadi balik lagi di sini, di sepeda tua ini kita tidak mengenal perbedaan strata, baik sosial maupun ekonomi. Pangkat lu mau jenderal, pangkat lu mau jadi hansip ya kita bilang ya, satpam, atau lu pejabat, lu penjahat, itu kita nggak pernah beda. Sama. Kenapa? Di atas sepeda ya. Di atas sepeda kita semua sama, tidak pernah mengenal strata sosial seseorang. Jadi kebersamaan. Kenapa? Karena kita sadar diri bahwa sepeda ini udah banyak kurangnya. Kita nggak boleh ego dengan sepeda tua yang kita punya. Kita boleh bagus enggak. Kenapa? Bisa jadi kita punya udah haus. Ada spare part yang rusak, kalau kita nggak bisa berbaik dengan kawan-kawan semua, kita nggak kompak dengan kawan semua, kita mau beli kemana spare partnya? Kenapa? Karena pabriknya sudah tidak ada. Jadi hanya bisanya berkawan-kawan ya. Ini dia. Jadi ada namanya itu kelitikan ya. Kalau kita lagi ada tiap ada event itu ada pasti ada namanya tukang kelitikan atau orang barang bekas. Barang bekasnya ini barang bekas yang memang sepeda-sepeda semuanya. Ada baut gigi kecil, ada sturi merek sorry. Itu ada gigi yang nggak dijual orang segala macam. Tapi kalau sepeda nggak pakai gitu. Itu kenapa ya Mas tadi, kalau yang dari Mas tadi jabarkan tadi, itu kenapa para pecinta sepeda tua ini tadi punya rasa persaudaraan? Karena mereka memang sebenarnya saling membutuhkan tadi. Betul. Karena kayak sepeda rusak nggak ada pabrik. Ya. Terus dan aku suka bahwa filosofinya bahwa di atas sepeda semua sama tuh ya. Ini yang jadi kadang harus kita bisa kita pakai di banyak platform Mas tadi. Tidak hanya bersepeda. Seperti itu. Harusnya kan? Harusnya itu akan damai. Benar. Dan kalau kita lihat tadi, aku suka pas yang di awal Mas tadi bilang bahwa ketika kita menjadikan barang, let's say hobi ya, itu kita ngelihatnya sebagai tadi emosional, itu berarti kita harus berpikir ulang ya. Ini bener nggak sih yang saya kerjain ya? Dan kalau kita ngelihat esensinya ya, dan juga tadi hal-hal positif yang kita bisa dapat di situ, berarti ini bener hobi memang yang harus kita jalani. Nah, Mas Dad, dari tadi ngomongin sepeda, saya pun punya gambaran, sepeda tua. Ya, sepeda-sepeda seperti yang saya lihat di film lah ya. Film-film perjuangan seperti itu ya, yang pernah dikayu oleh bapak-bapak pendiri bangsa. Kira-kira kita punya beberapa foto nih ya dari Mas Teddy. Nih ada beberapa foto sepeda tuanya, boleh kita liatin nggak nih di layar? Waduh. Inilah. Mas Teddy yang mana nih? Biasa kalau Jaguar nggak pernah kelihatan. Gitu ya. Nah ini kenapa kok kita pakainya? Jadi biar bisa tahu juga. Kita ini memang karena ini sepeda tua, kita kostum ngikutin. Ini saya pernah dulu wawancara di satu TV. Waktu itu bertepatan dengan 10 November sama Bambang Suryastomo, anaknya Bung Tomo, sama Mas Guru juga. Seru tuh. Nah, ini kenapa kok gini? Ini Mas Randy Jakarta nih. Ini orang-orang Jakarta semua. Ini juga pakaiannya pakaian kostum jadul.
Tapi juga ada yang juga pakai baju daerah gitu. Ini biasanya bertepatan dengan Hari Kemerdekaan. Oke. 17 Agustusan biasanya kayak gini. Kalau aku lihat ini modelnya lumayan nih, gede. Jangan ditanya. Ini sepeda ini nih hebatnya gini. Kemampuan daya angkutnya lumayan. Bisa sampai dengan 150 Walaupun dia tua. Lama ya. Oke. Jadi dia kuat, saya memang jadi kita jangan underestimate dengan orang tua loh ya, kan gitu. Tua makin jadi kan gitu. Tua keladi. Ini kelapa makin tua sampingnya banyak. Benar. Itu bukti. Oke. Jadi ini udah sepeda ini yang dari tahun 50-an ternyata masih konstruksinya masih bagus. Cuman yang rusak tuh biasanya pelek sama ban, sama rantai lah kadang-kadang. Mahal nggak sih Mas tadi sepeda tua tuh? Mahal itu relatif. Kalau kita nggak punya uang, Rp1 pun mahal. Aku suka nih. Iya kan? Mahal itu relatif. Tapi kalau kita suka, udah suka itu semua murah. Kenapa? Kita suka. Oke. Kita akan coba berusaha untuk beli. Kalau kita udah suka dengan sesuatu. Dan kita cinta ya. Iya. Bener. Ini nggak usah ngomong jauh-jauh ya. Kalau misalnya zaman waktu si muda dulu nih kan, ada cewek cantik di sana, kita kejar dong, mau kemana pun dia gitu. Itu lebih kurangi. Kalau sesuatu yang kita cinta itu bumi pun akan dikasih ya. Bulan pun dikasih. Oke, jadi sebenarnya mahal itu relatif ya. Relatif. Tapi range-nya kisaran berapa sih? Yang paling saya waktu itu pernah memang bikin suatu gebrakan di Jakarta nih. Dari mulai 250.000 ada. Jadi langsung aja kita datangkan yang harga. Kenapa? Karena kalau nggak gitu nggak sempet rame. Anak mahasiswa pada nggak mau, kenapa? Mahal, gitu kan? Iya. Tapi kita buat seperti itu udah rame akhirnya. 250. Dari mulai 250.000 sampai dengan kalau ditanya yang paling mahal berapa? Tergantung lu sukanya. Waduh. Kenapa? Karena kalau lu bicara ada yang lampunya pakai lampu karbit. Udah nggak ada pabriknya. Itu lampu tahun 24, ya 1924 nyala pula segala macam. Udah nggak ada nilainya. Oke. Terbalik lagi itu sukanya lu berapa bayar, gitu aja. Oke. Yang membuat satu sepeda itu mahal, sepeda tua itu apa, Mas Tadi? Tadi kalau tadi kan komponennya mungkin lampunya atau mungkin nilai sejarahnya pernah dipakai ini atau kalau itu nilai sejarah semuanya kita karena gini, sepeda itu keluar ada registernya dan dia ada tahunnya. Tahun itu ketahuan sama sedang apa saat itu. Biasanya Indonesia ada agresi Belanda kedua gitu. Nah, kalau ditanya yang hampir dasarnya itu sukanya aja ya, orangnya aja. Jadi belum tentu yang sepeda unitnya ini udah mahal, saya suka, sementara kawan sini belum tentu suka. Oke. Jadi bisa relatif tadi ya. Oke. Jadi ini biasanya yang jual gila, yang beli sarap. Ketemu ada tuh? Ketemu. Karena kadang-kadang saya juga paling nentang, saya paling gila lu kejual harga yang bener dong, kasihan kayak yang lain gitu kan. Tapi kan udah cinta gitu ya. Yang si pedagangnya ngejual dengan harga segini, yang beli juga ada. Berarti kan udah sama-sama. Iya, sama-sama kurang soal semua tuh. Tapi nggak apa-apa Mas, tadi itu kan hobi ya. Hobi apalagi sesuatu yang kita suka, kita cintai. Jadi ya selama itu positif, sepeda ya orang goes, orang gerak kardio, masa dilarang daripada rebahan ya. Iya. Nah, Mas tadi, kalau tadi kan kita bicara sepeda paling mahal. Kalau goes paling jauh, kalau pribadi atau mungkin komunitas paling jauh kemana Mas Teddy sendiri? Saya pribadi Jakarta Bogor. Waduh. Itu iseng, jadi itu kondisinya iseng waktu itu. Oh iseng ya? Iseng, jadi isengnya itu Bogor ya? Kita libur Jumat ya. Terus masih belum ada kok, masih BBM juga, belum masih SMS berantai gitu bilang. Besok kita sholat Jumat yuk di Bogor, gitu konsepnya. Oke. Yang mau ikut gabunglah di bypass, karena saya mulai dari start, saya siapkan mobil safety car-nya juga ada, truk, ambulans segala macam. Kita memang iseng tapi udah siap semuanya. Berangkatlah. Itu ketemu ada sekitar 250 sepeda sampai Bogor. Dan di Bogor kita minta kawan Bogor untuk ngejamu dong. Oke, karena ini gua ada tempat udah di taman kota. Nanti gue siapin makanannya segala macam. Nah, udah kesiapin makanannya segala macam. Itu ternyata ya tukang laksa berapa gede sih pamornya, ya kan? Jadi barang yang dimasak kan nggak banyak dong. Sementara yang datang udah banyak. Itu barang mentah semua habis. Barang mentah. Apanya mie-nya masih mentah. Ini banyakan makannya kan? Karena kalau sepeda itu benar. Waduh. Apalagi kalau udah Jakarta Bogor. Ya Mas Teddy itu udah. Kalau yang jauh banyak. Termasuk sekarang ini juga kemarin juga dari lagi muterin Jakarta Indonesia. Jadi mulai Jakarta sampai Aceh. Dia rencana lagi sekarang posisinya udah di daerah Jawa Timur, di daerah jadi
muter dari Sabang sampai Merauke? Iya, rencananya itu. Jadi memang kalau di luar, Mas Teddy sama komunitas pernah kemana? Goes? Luar negeri? Tiga negara. Kayuhan namanya kita pernah punya itu kayuhan 3 negara. Apa tuh? Indonesia, Brunei sama Malaysia. Oh, oke. Dari Singkawang tuh, terus Sarawak, Kucing. Itu 3 negara. 3 negara ya. Oke. Kita rencana mau tembusin waktu itu idenya kenceng. Sebelum pandemi itu rencananya 4 negara atau 5 negara. Karena ada Thailand, ada Laos, ada Kamboja kan gitu. Ternyata ya udah nggak bergerak lagi gitu. Baik, Mas Teddy, kalau kaitannya nih ya, kaitan kita kan podcast kita ini tuh aksi nyata ya untuk Indonesia ya. Kalau ada yang bertanya nih Mas Teddy, apa yang bisa kita lakukan tadi? Kalau kita sebagai pecinta sepeda tua, kaitannya dengan Indonesia, ada nggak sih? Tuh sangat banyak. Apa? Gini, ini untuk kaula muda semuanya. Asik, ya. Kaula muda. Kalian ini atau sejarah bangsa nanti. Betul sekali. Jadi kalau mereka masih berkata-kata, sementara orang yang bersepeda ini dia sudah bertindak nyata. Kenapa? Dia sudah ikut melindungi dunia dari kehancuran. Save ozone orang masih berwacana, kita sudah kerja nyata. Aku suka itu. Jadi bagaimana caranya menyelesaikan polusi tanpa solusi. Itu dia. Menyelesaikan solusi tanpa polusi. Jadi kita mencari udah punya jalan keluarnya. Oke, kita nggak perlu cuma yang tiap hari kok anda segala macam maksain enggak. Oke. Tapi paling enggak gini. Dalam satu minggu lu bisa nge-save berapa lama? Berapa banyak? Seminggu lu 6 jam dulu bersepeda. Lu paling enggak udah ngebantu dunia. Ngebantu Indonesia dari satu kehancuran. Kenapa? Karena pohon kita udah kebaikan lanjur. Polusi tadi. Jadi bagaimana menyelesaikan mengatasi polusi tanpa mengatasi solusi dengan tanpa polusi itu aja. Kalau yang dengan alternatif lain yang sekarang yang sekarang udah bagus ya, dengan mobil listrik udah bagus. Tapi yang sekarang kan masih banyak sih. Secara nggak sadar ya kalau kita bersepeda, apalagi anak-anak muda ya, itu juga kita berarti tadi merawat lingkungan ya, hemat juga. Betul. Sudah berolahraga lah. Berolahraga lah juga, sehatnya dapat. Ya, lengkap. Apalagi kalau punya komunitas ini silaturahminya jalan. Ya. Gitu ya, Mas. Apapun sepedanya, kalau misalnya kawan-kawan semua kaula muda ingin bergabung, nggak usah takut nggak punya komunitas. Se-Jakarta sampai dengan RW-nya pun ada komunitasnya ya. Jadi jangan takut karena baik itu yang sepeda lama atau sepeda baru, baik yang roda 24, 26, 28-nya atau yang mau lipatnya sailing juga ada semua. Gitu. Ini aku suka Mas Teddy karena jujur Mas Teddy, kalau aku pribadi ya, itu yang suka banget olahraga. Suka banget gerak ya. Apapun olahraga aku pasti jalanin. Pagi tadi aku 5K bangun tidur asik ya. Terus angkat beban sedikit ya. Terus sepeda belum nih ya. Tapi nanti mungkin sorean. Nah, ini kaitannya Mas Teddy ya, bahwa Mas Teddy ngerasa nggak sih sekarang kalau anak-anak Indonesia tuh makin aware atau makin ngeh nih bahwa bersepeda itu bukan, kan gini, orang tuh kemana-mana suka naik mobil ya, padahal di luar negeri naik sepeda tuh itu luxury ya. Mobil tuh apalagi ya, mobil tadi kan nggak banyak juga orang di luar mahal sekali mobil kan. Nah, Anda melihat nggak Mas Teddy bahwa anak-anak Indonesia tuh harusnya tuh seperti itu, bahwa kita tuh jangan gengsi gitu loh, mau jalan kaki, mau naik sepeda ya. Sebenarnya untuk beraktivitas, kalau kita bisa ngelakuin let's say natural mungkin, segreen mungkin ya, itu tuh punya banyak manfaat. Sangat. Setuju nggak? Setuju. Jadi ini lebih kurang tahun 2012 dan 2013 Pak Fauzi Bowo dan saya di salah satu media yang saat itu on air dan kena banget. Jadi sama sebenarnya pertanyaan gimana caranya anak muda ini bersepeda kan gitu. Iya. Iya kan? Iya benar. Tujuan seperti itu. Saya bilang Pak, di mana-mana jalurnya bikin dulu. Kasih kita kesempatan bersepeda yang nyaman dan aman. Itu yang kita mau. Betul. Jadi nah, itu kita gedor sampai sekarang termasuk kemarin. Jalur tembus jalur sepeda saat ini perjuangan kita lama dulu. Iya. Tapi sekarang pun sama, baru kemarin ada korban lagi, ada orang yang bersepeda di jalur sepeda, kena lagi kendaraan lain. Jadi kita mohon sama pemerintah daerah, dimanapun dia berada, khususnya di Jakarta, jangan jadikan kami pesepeda ini masyarakat kelas 3. Ya. Anggap kami sama kami pun sama. Kami adalah pengguna transportasi yang malah lebih ramah. Lindungi kami, dukung kami, itu ya. Saya suka dengan Starlink
Starbucks keliling dia sudah bela gimana cara itu by to work, ya kan? Ya. Dia kerja untuk cari uang kan? Beda kan? Itu mereka kita support. Dan kemarin ada dari kemarin by to work ya, kita udah buat satu kemarin event itu mengenai pemberian award untuk semua kategori bersepeda termasuk kota ramah sepeda. Kota ramah sepeda di Indonesia di mana? Jakarta. Oh, Jakarta. Baru Jakarta. Kenapa Jakarta punya jalur sepeda terpanjang baru saat ini? Oke. Jogja udah banyak berantakan. Magelang juga. Kemudian kemarin ada Magelang, ada Batam. Oh ya, Mas Adi, berarti harusnya ya ini kesempatan ini di mana orang suka main sepeda. Pandemi ini harusnya dijadikan banyak Pemda ya, daerah itu jadi momen untuk mereka ngebangun fasilitas agar orang mau sepeda, baik itu jalur ya, hal-hal lain yang mendukung. Nggak cuma di Jakarta ya Mas. Iya, jadi bukan gini maksudnya. Untuk daerah lain ini bukan hanya jalur sepeda, bukan hanya buat Car Free Day. Kalau Car Free Day itu hanya oke lah, kita udah bagus dengan mau kumpul dulu untuk tahap awal udah sangat bagus Car Free Day. Tapi bagaimana mereka untuk bisa nyaman dan aman bersepeda? Karena ini pernah juga jadi belahan waktu itu rancangan undang-undang keselamatan jalan raya itu kita minta jalan yang nyaman dan aman. Waktu itu masih Menteri PU-nya PUPR Pak Joko Kirmanto kalau nggak salah. Itu kita minta. Kenapa? Kasih tuang pohon. Jangan justru kita bersepeda kan di jalan nggak ada pohonnya, panas segala macam, ya nggak ada yang nyaman. Ya. Ini aduh kaitannya benar sekali dengan lingkungan hidup ya, tata kota tadi. Sebenarnya sepeda tuh kalau kita ikutin dari awal, mungkin kalau saya dari awal sebelum ngobrol sama Mas tadi ya ngeliat sepeda tuh sederhana gitu ya. Ternyata kompleksitasnya tuh luar biasa. Banyak hal yang kita bisa gali di sini, kita kembangkan baik itu untuk kota itu sendiri ya, untuk komunitas orang-orang dan pasti untuk pribadi. Jadi memang kalau sepeda kita seriusin dan kita didukung pemerintah, ini bisa jadi movement atau gerakan yang luar biasa ya Mas. Untuk merubah mindset, pola pikir kita, cara pandang kita dalam menjalani kehidupan dan luar biasa loh Mas Teddy. Industri juga jalan. Iya. Dulu mana kita pernah banyak dengar merek sepeda, paling merek sepeda merek A doang kan gitu. Sekarang kan banyak. Ini berarti ada pergerakan. Iya, aku pernah beli ya nemenin keluarga beli sepeda. Wah keren kan, milih-milih gitu. Wah pasti ini luar negeri ini. Pas ditanya, ini dari mana? Ini buatan Surabaya. Hah? Saya bilang, akunya yang kato atau gimana? Oh ada ya, saya bilang. Bagus Mas Teddy. Iya. Jadi benar kata Mas Teddy bahwa sebenarnya sepeda-sepeda buatan kita juga bagus, Mbak. Bukan bagus lagi. Iya, kemarin tuh yang di mana sih? Di Olimpiade ya? Ya, ya Olimpiade benar. Iya, benar. Yang dipakai untuk turun. Iya, jadi memang udah sangat gitu. Baik. Mas Teddy, nah kalau kaitan kita dengan sepeda ya. Sepeda tua sama sepeda biasa mungkin perawatannya beda nggak sih Mas Teddy? Atau sebenarnya sama-sama aja? Jadi kalau saya perhatiin ya sepeda itu pada prinsipnya sama, hanya bedanya memang kalau sepeda lama ini dia punya komponennya cukup awet. Jadi kalau misalnya yang sepeda lama ini orang kalau simpan dia suka digantung ya. Kenapa kok digantung gitu kan? Karena saya di rumah digantung. Karena kalau simpan di bawah itu bahannya hancur. Dia kan kelamaan diam dan nggak ada angin otomatis kan dia akan hancur sayang. Nah ini banyak nggak tahu nih. Ini paling nggak ya trik-trik lah untuk biar menyelamatkan sepeda aja kehancuran kan gitu. Jadi kita gantung sepeda dua-duanya jangan napak. Terserah itu maunya yang penting tidak napak. Kalau misalnya kotornya nggak usah pakai oil. Jadi mau sepeda tua sepeda itu harusnya digantung. Iya karena kita jaga bannya kan gini. Kadang-kadang ada suatu keinginan itu yang lagi malas bersepeda. Misalnya kerjaan lagi rame segala macam yang udah nggak sempet, jangan diantepin lama sepedanya, kasihan. Kecuali kalau mau terus mau ngompak, karena pentil ini kemampuannya 2-3 hari akan berkurang anginnya. Jadi bagaimana caranya supaya kita juga nggak lupa lagi biar nggak rusak, gantung aja. Baik. Yang penting bannya jangan langsung napak sama lantai, itu dia punya kekuatan lumayan. Terus kalau yang lain-lainnya semuanya pada prinsipnya tinggal dirapin aja udah cakep lagi. Mendebu aja. Tapi menarik tadi digantung gitu ya? Gantung. Jadi simpan sepeda yang baik itu untuk jangka waktu lama digantung. Karena bannya tadi? Iya, sayang itu. Jadi awet kalau kita gitu. Bener-bener. Kalau yang lain ini kalau sepeda baru sih biasanya kita suka pakai ada semprotan cairan itu ya. Tapi kalau yang sepeda lama sih nggak pernah. Karena kalau sepeda lama tuh beneran saya malah tuh ada yang udah hampir 3 tahun nggak kesentuh. Semenjak pandemi itu udah ini kan bersepedahannya juga udah jarang nih. Jadi yang paling tua umur sepeda yang punya
Mas tadi punya? Saya kirim kemarin. Ada nggak tuh fotonya? Nggak ada. Ada nggak? Itu penny farthing. Itu tahunnya itu karena saya ambil saya dapatnya dari museum. Oh, yang tadi cerita yang roda depannya itu. Iya, gede. Oh, oke. Itu tahun berapa? Itu tahun 1887. Waduh. Produksinya di Union mereknya, produksinya di Sunderland. Jadi malah bukan di Inggrisnya, Sunderland di kota kecil. Oke. Itu yang Mas tadi punya paling. Yang punya itu. Dan itu sekarang tinggal 3 di dunia. Satu di Indonesia, satu di Rusia, satu di Kanada. Oke. Pernah dipakai? Pernah. Masih bisa ya? Masih. Cuman memang banyak kan saya buat juga replikanya udah buatin untuk dipakai sama kawan-kawan sepeda Indonesia. Dan itu sekarang udah banyak. Sudah banyak orang-orang yang sudah mulai bisa belajar. Karena silakan. Yang replika yang kita buat banyak. Kenapa? Di IFSCA itu ada satu jadi kalau kita kumpul sepeda itu yang komunitas dunia ya? Kita kumpul semua itu ada balap sepeda ini bukan sepeda biasa. Tapi penny farthing. Kenapa? Karena ini sepeda yang pernah dipakai untuk Tour de France. Tour de France. Dan itu juaranya di situ semuanya. Udah lagunya kencang-kencang semua. Tergantung kemampuannya, kemampuannya. Kalau yang sepeda yang kita biasa pakai yang di sini yang ban 26 28, itu di sana cuma untuk ketahanan di endurance-nya ya. Dari pagi sampai biasanya itu 12 jam. Seberapa banyak putaran. Itu dia suka ngasih aturannya seperti itu. Itu yang Mas tadi cerita tadi yang roda depannya gede, belakangnya kecil. Ya. Kira-kira aja berapa itu? Itu kalau yang lama apa yang baru nih gitu? Yang lama. Kalau yang lama itu yang dapat dari museum tadi. Tergantung suka lu aja gitu. Tapi kalau yang baru suka aja. Karena kemarin pernah. Kalau yang baru berapa misalnya? Yang baru sekitar 50-60. 50 apa? 50 juta yang baru. Tapi kalau yang itu pernah ada yang mau nuker waktu itu BMW. Motor gede. Motor gede dengan BPKB-nya datang. Dia datang ke tempat saya. Tukar itu. Dia pulang mau bawa itu. Nggak boleh, gue sama dokter naik motor, nggak boleh. Jadi lu bawa motor, nggak lah, ya. Dia suka nih jawabannya, gue nggak boleh sama dokter naik motor. Bener. Karena memang saya ada penyakit bukan ada penyakit yang memang saya tidak boleh lagi naik motor dan naik mobil solar. Nih sekarang aku tanya. Dengan sepeda ontel, Mas Teddy. sembuh. Mas Teddy, karena kan ini kan hobi nih, sepeda ya segala macam sama teman-teman. Seberapa sering tiap hari naik sepeda atau kadang buat kerja juga atau seperti apa? Yang kalau bicara saya dan kawan-kawan berbeda, tergantung kebutuhan. Kawan-kawan banyak di Jakarta khususnya yang memang mereka tuh bike to work, namanya juga ada bike to work ya. Pekerja bersepeda. Itu setiap hari mereka jalan. Rumahnya di Pamulang, Depok, Petanggerang sana kan bike to work naik sepeda. Iya, bersepeda. Dan itu terus mereka lakukan itu. Kalau saya sih kebetulan memang kantornya saya di situ, rumah saya di situ, workshop saya di situ dan nggak kemana-mana. Jadi yang bersepeda saya cuma untuk paling kalau saya ke ATM gitu daripada pakai motor naik sepeda. Benar. Ya jarak-jarak saya pakailah jarak-jarak 1 kilo 2 kilo masih pakai. Pagi-pagi kadang-kadang kalau lagi mau entah yang sepeda kecilnya yang lipatnya atau segala mana yang kita lagi mau gitu. Mas Dad, kalau bicara pengalaman yang paling mungkin nggak bisa dilupakan ya, dan kaitannya dengan sepeda ini dan kaitannya dengan Indonesia, apa Mas tadi pengalaman yang buat Mas tadi wow gitu? Saya pernah merangkul membangun suatu kegiatan waktu itu diundang sama Sampit, itu buat event bersepedahan, cuman di situ saya buat renungan suci malamnya. Saya coba bawa kita semua sama-sama bersaudara. Jadi emosi ego yang lain kemarin yang pernah terjadi di sini, Sampit itu ya, lupakan semua. Dan malam itu semua mereka merangkulan semua, mari kita bergandengan tangan karena kita punya satu Tuhan, kita punya Tuhan semua sama-sama dan kita akan kembali kepada Tuhan. Kita minta maaf di sini, semua rangkulan di situ. Dan itu hampir ada 670 orang di asram PHI ya, haji itu. Nangis semua dan itu yang merinding semua. Kenapa? Ternyata dengan silaturahim yang memang tulus dari kita yang nggak punya mau apa-apa itu bisa menggetarkan dunia, saya pikir gitu. Termasuk juga saya ke ke Aceh. Waktu itu sih mau ngelantik Kosti Aceh, tapi ternyata waktu itu lagi sedang latihan yang latihannya yang nggak beres lagi. Sampai dibilang mau berangkat sana, nyawa gue Tuhan yang punya. Bukannya senjata-senjata mereka, enggak, nyawa ke Tuhan. Kalau bang Tuhan mau ngambil gue di sini, gue di sini meninggal. Berangkat. Ternyata di sana mereka welcome dan kita di taman kota bikin namanya gulai kambing, 28 ekor kambing
yang dipotong digulai jadi 28 panci gede gitu. Jadi gulai semuanya. Dan makan sama-sama. Oke. Mas Ted, luar biasa gimana sepeda ya tadi bisa menjalin persaudaraan. Melupakan perbedaan, duduk bareng, goes bareng, dan itu sudah terbukti ya, dengan tadi cerita-cerita Mas tadi. Nah, kalau cita-cita nih, apa sih cita-cita Mas tadi terbesar kaitannya dengan sepeda, komunitas sepeda di tanah air? Apa yang kedepannya Mas tadi dan teman-teman pengen banget? Yang kalau saya pribadi, yang memang belum pernah kejadian, cuman memang udah pernah sempat ada. Menggabungkan semua yang namanya sepeda. Oke. Jadi untuk kita sepeda itu nggak ada perbedaan. Sepeda muda, sepeda baru, sepeda kecil, sepeda gede sama. Masyarakat penggemar sepeda seluruh Indonesia. Oke. Itu yang kita mau rangkul semuanya. Kenapa? Karena dengan merangkul ini semuanya, insya Allah safe, kesehatan untuk dari generasi muda sampai narkoba insya Allah hilang. Ya. Kenapa? Orang mabuk nggak bisa bersepeda. Ya. Jadi ini yang masuk ke logika, benar. Aku suka benar. Ya. Siapa yang mau mabok atau narkoba besok main sepeda? Iya, udah nggak bisa ya gitu. Kayaknya itu yang kita mau gandeng itu semua. Bagus lah idenya lah. Tapi nggak tahu siapanya yang bisa kegandeng. Tapi sekarang sih saya udah di penasihat di beberapa komunitas sepeda terbesar di Indonesia udah. Termasuk di Kosti juga kita udah kerjasama dengan Komi. Baik, Mas Ted, terakhir nih. Silakan kasihkan pesan untuk anak-anak muda di luar sana yang suka sepeda, yang masih milih-milih enakan sepeda ini sepeda itu gitu ya. Menurut Mas tadi apa pesan untuk anak-anak muda di sana? Jangan ngelihat dari merek dan jenisnya, tapi tanamkan kemauan dan niat yang tinggi dalam diri. Itu baru bisa jalan sepeda. Karena apapun jenis dan mereknya itu hanya sebagai pride gengsinya aja. Tapi di sepeda ini kita nggak mengenal gengsi, tapi ada kemauan untuk kita menggoseh sepeda sejauh mana kita bergerak. Karena apa? Karena jika kita berhenti kita jatuh. Itulah filosofi kehidupan. Kalau kamu mau jadi orang sesuatu, bergeraklah terus. Jangan kamu berhenti, karena begitu kamu berhenti kamu jatuh. So you keep going, we start then you fall. Itu kalau bahasa Sunda. Maaf ya, saya bahasa banyak. Mas Ted, luar biasa loh. Jujur sebelum tadi saya bilang, kalau sebelum kita ngobrol, saya kan ya namanya tamu ini, saya mikir sepeda. Sepeda simple gitu ya. Tapi ternyata ada ilmunya banyak banget ya. Insight-nya luar biasa. Bagaimana kita melihat sepeda tidak hanya sebagai tadi tools, tapi juga memang ada hal-hal yang bisa kita capai dengan sepeda. Dan tadi pesan kita buat anak-anak muda juga ya Mas Ted, bahwa ketika kita ngeliat barang, itu esensinya tuh apa sih gitu ya. Kalau beli jam, ada yang mahal, ada yang biasa, tapi buat apa? Karena intinya tuh ngeliat waktu, sama kayak sepeda. Intinya ngegoes, gerak gitu ya. Mau pakai apapun, yang penting gerak. Mas Ted, makasih loh. Sama-sama. Dan teman-teman juga semoga dapat tadi insight-nya dan berkaitan dengan Partai Perindo dan campaign aksi nyata hashtag dari kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga negara Indonesia untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI. Dan untuk mendaftar caranya gampang banget, tinggal kunjungin website di www.konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website di www.partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan kita sudah info di awal kalau kita mau bagi-bagi voucher untuk 5 orang pemenang. Nanti pemenang akan kita umumkan di minggu depan. Pantengin terus Instagram Partai Perindo @partaiperindo. Jangan lupa follow untuk tahu keseruannya. Dan terima kasih Mas Teddy Nugraha ya dari Kosti. Terima kasih, salam buat teman-teman. Semoga semuanya sehat-sehat dan makin banyak anak-anak muda, makin banyak orang yang suka bersepeda. Dan tadi bahwa banyak hal yang bisa kita rubah dengan bergerak ya, Mas Teddy. Thank you Mas Teddy. Sama-sama. Sehat-sehat ya Mas. Thank you. Terima kasih juga Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Sampai jumpa. Juno signing out. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang
menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.